Di sebuah tempat rahasia gerbang Xiao, Xiaoyan duduk bersila di atas tempat tidur. Ada berbagai macam bahan obat langka di depannya. Aku sudah mengumpulkan semua bahan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan pil ungu pemulihan spiritual yang telah aku janjikan pada Hai Bodong. Xiaoyan sejenak mengenang Kaisar Es Hai Bodong di Kekaisaran Jama ketika dia memikirkan pil obat ini. Pria tua yang karakternya tampak sedikit dingin dan acuh tak acuh memberi Xiaoyan kesan yang cukup baik. Karena ada bahan obat yang cukup, pertama-tama aku akan membantu orang tua itu dulu. Dengan jentikan jarinya, kuali obat warna merah berukuran besar muncul. Kuali obat merah ini secara alami yang ditinggalkan oleh Han Feng. Kemudian Xiaoyan mulai menyempurnakan pil ungu pemulihan spiritual. Setelah waktu yang tidak diketahui, Xiaoyan akhirnya berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 6 yang telah dia janjikan pada Hai Bodong. Tatapannya kemudian sekali lagi beralih pada tumpukan bahan obat di depannya. Sepertinya dia harus menemani kuali obat ini untuk jangka waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, botol demi botol produk pil obat jadi lainnya berulang kali dikirimkan ke tangan Xiaoli. Xiaoli juga berhenti menjual pil obat satu persatu. Dia jelas menyadari metode sempurna untuk mendapatkan nilai terbesar untuk pil obat adalah mengadakan lelang. Saat ini, kerumunan kota Feng telah mencapai jumlah yang menakutkan. Bahkan sebelum lelang dimulai, beberapa orang kuat dan paksi secara alami akan datang, termasuk emas perak bersaudara yang masih memiliki dendam pada Xiaoyan. Xiaoli perlahan berjalan keluar dari belakang panggung, akhirnya berdiri di atas panggung tanpa rasa takut dan menengkupkan tangannya ke segala arah. Aku, Xiaoli, orang yang mengelola urusan gerbang Xiao, hari ini kami memegang lelang untuk pertama kalinya. Semua tatapan dalam tempat yang tenang terkunci pada tubuh Xiaoli. Menjadi faksi di wilayah sudut hitam, banyak orang yang diam-diam menebak jika Xiaoli hanya di level doang. Dapatkah dia memiliki kemampuan untuk menyebabkan 3 faksi besar untuk menjadi takut? Emas perak bersaudara yang awalnya mata mereka tertutup, perlahan-lahan membuka mata mereka. Biarkan pemimpin sejati gerbang Xiao kalian mengungkapkan diri. Jika kamu benar-benar pemimpin gerbang Xiao, tidak ada lagi kebutuhan untuk mengadakan lelang hari ini. Ekspresi Xiaoli menjadi sedikit jelek saat dia mengamati emas perak bersaudara. Namun sebelum dia berbicara, tawa samar muncul dan terdengar dari seluruh aula lelang. Kalian berdua, sejak Han Feng mati di tanganku, apa yang salah denganku untuk mengambil hadiah? Xiaoyan perlahan-lahan muncul di punggung lelang. Wajah emas perak bersaudara berubah sedikit ketika mendengar tawa akrab. Xiaoyan, kamu telah membunuh pemimpin aliansi hitam Han Feng. Namun kamu masih berani datang ke wilayah sudut hitam. Han Feng telah mati dan aliansi hitam sudah dibubarkan. Pemenang menjadi raja dan aku memiliki hak untuk mengambil segala sesuatu dalam kota ini. Jika kalian berdua tidak puas, kalian bisa datang dan merebutnya dariku. Xiaoyan mengangkat kepalanya, suaranya secara bertahap dingin, bahkan tidak memberikan emas perak bersaudara wajah apapun. Anak yang nakal, yang tidak tahu besarnya langit dan bumi, apakah kamu pikir kamu dapat mendominasi wilayah sudut hitam dengan mengalahkan Han Feng? Jika Su Chen tidak melindungimu saat itu, aku telah membunuhmu. Dua aura yang kuat langsung meletus menekan semua orang di aula lelang. Tatapan Xiaoyan tetap dingin melihat emas perak bersaudara. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berbicara dengan lembut. Maaf merepotkanmu, tolong buat dua orang ini menjadi tenang. Beberapa saat kemudian, sosok Ratu Medusa tiba-tiba muncul entah dari mana, menyebabkan beberapa tatapan di seluruh aula segera menyusut. Wajah emas perak bersaudara perlahan menegang saat Medusa muncul. Waktu itu Han Feng ditendang sampai mati oleh wanita berdarah dingin ini. Sialan, bukankah wanita ini yang mengejar Xiaoyan? Mengapa dia akan muncul di tempat ini untuk membantunya? Tatapan Ratu Medusa masih dingin dan berkata dengan datar, kalian punya mata tapi masih bodoh. Han Feng mati di tangan Xiaoyan. Dia secara alami memiliki hak untuk mengambil alih kota ini. Kenapa kalian menggerutu? Aula lelang benar-benar diam. Semua orang mengungkapkan wajah tertegun saat mereka menyaksikan emas perak bersaudara yang tiba-tiba dimarahi Ratu Medusa. Xiaoyan mengeluarkan senyum tipis saat dia melihat sandiwara ini. Dia tahu setelah hari ini reputasi gerbang Xiao akan benar-benar bergema di seluruh wilayah sudut hitam. Semuanya, apa yang terjadi sebelumnya hanyalah lelucon. Acara utama untuk hari ini, lelang pil obat, akan kita lanjutkan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan dua pelayan segera datang untuk memulai lelang.
Kemudian dia duduk di ruang tamu di belakang panggung. Dari tempat ini dia samar-samar bisa mendengar lelang berapi-api yang ditularkan dari aula lelang. Terima kasih banyak untuk ini. Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan berbicara lembut pada wajah dingin Ratu Medusa. Ratu Medusa masih mempertahankan wajah dinginnya saat mendengar Xiaoyan berterima kasih. Pada saat ini emosinya sangat kacau. Menurut karakternya, dia seharusnya mengabaikan Xiaoyan ketika memintanya sedikit bantuan. Jangan terus memberikan wajah dingin padaku. Aku tahu alasanmu menyetujui permintaanku sebagian karena pengaruh roh Heaven Swelling Python. Oleh karena itu, aku tidak berpikir bahwa kamu benar-benar memiliki beberapa emosi khusus padaku. Ratu Medusa mengangkat alisnya, tapi tetap terus diam. Kemudian Xiaoyan mengusap kepalanya. Dia segera berbicara agak canggung. Sebenarnya tidak ada banyak dendam dan kebencian di antara kita, bukan? Waktu itu, di dunia magma, aku benar-benar tidak dapat mengendalikan diri. Semua masalah itu disebabkan oleh api sialan itu. Alis Ratu Medusa segera terangkat ketika mendengar Xiaoyan benar-benar ingin menyingkirkan semua tanggung jawabnya. Jika kamu tidak membawa Heaven Swelling Python bersamamu, semua hal yang merepotkan ini tidak akan ada sekarang. Aku juga tidak akan terbawa ke dunia magma olehmu. Sekarang, kamu masih berani mengatakan kita tidak memiliki banyak dendam satu sama lain? Xiaoyan tertawa getir sekali lagi. Dia mengetuk kepalanya agak menyakitkan dan berkata, "Waktu itu, aku tidak menyadari bahwa ular kecil itu telah menyatu denganmu. Aku bahkan membiarkannya minum esensi Amethyst Lion seperti air. Ini adalah sesuatu yang bahkan aku enggan untuk konsumsi." Ratu Medusa terkejut ketika dia mendengar penjelasan Xiaoyan yang merasa sangat dirugikan. Dingin di wajahnya mulai sedikit mencair. "Bahkan jika aku bisa berhenti peduli tentang hal itu, kamu tidak dapat menemukan alasan untuk hal tak tahu malu yang kamu lakukan padaku ketika aku masih dalam keadaan lemah. Menurut aturan suku ras ular, jika tubuh kita dilanggar ketika kita tidak mau, kita harus mengambil kepala orang itu. Setelah itu, kita harus membuangnya ke dalam kolam suci sampai hancur." Wajah Xiaoyan menegang saat mendengar ini. Wanita ini, apakah dia benar-benar berencana untuk membawa kepalanya kembali untuk menyelesaikan masalah ini? Selain itu, kamu bisa lupa tentang mencoba untuk menunda masalah ini. Saat perjanjian 1 tahun tiba, akhirmu akan sama. Jika aku tidak dapat melihat pil pemulihan roh. Tubuh Ratu Medusa bergetar setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia perlahan-lahan menghilang dari kursi. Xiaoyan tak berdaya menggelengkan kepalanya sambil menatap sosok Ratu Medusa menghilang. Namun dia tidak dapat menemukan solusi apapun. Pelelangan akhirnya selesai dan keuntungan yang didapatkan gerbang Xiao sangat besar. Dengan jumlah uang yang begitu banyak, bukan hanya Xiaoyan dapat memperoleh semua bahan-bahan obat yang dia perlukan untuk membangunkan kembali gurunya, bahkan memungkinkan gerbang Xiao secara luas untuk mengumpulkan para ahli ketika kembali ke Kekaisaran Jama. Setelah Yao Lao bangun, hari dia kembali ke Kekaisaran Jama tidak akan lama lagi. Semua dendam akan berakhir pada waktu itu. Setelah Xiaoyan mendapatkan semua bahan obat yang dia butuhkan untuk membangunkan kembali gurunya, dia dan Ratu Medusa kemudian pergi ke pegunungan yang sepi. Di tengah tebing yang curam, di sebuah batu, Xiaoyan berdiri di sana untuk menyempurnakan pil cair pemulihan. "Cailin, aku harus merepotkanmu. Jangan biarkan siapapun menggangguku." Xiaoyan menatap Ratu Medusa yang berdiri di atas tebing gunung. Namun Ratu Medusa bertindak seolah-olah tidak mendengar teriakan Xiaoyan dan terlalu malas untuk bahkan memberikan balasan. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tindakan Ratu Medusa. Dia kemudian mulai duduk bersila di batu besar. Menjentikkan jarinya, sebuah kuali obat warna merah muncul dan dia mulai menyempurnakan pil cair pemulihan. Kemudian dia menghabiskan waktu 7 hari untuk menggabungkan semua bahan obat agar bersatu, dan setelah 1 bulan, semua bahan obat akhirnya benar-benar halus. "Aku akhirnya selesai. Guru, kamu telah tidur selama 2 tahun, sudah waktunya untuk bangun." Xiaoyan menatap cincin hitam di tangannya, kemudian memasukkannya ke dalam kuali obat yang berisi cairan obat warna-warni. Beberapa saat kemudian, cincin hitam perlahan mulai menyerap cairan obat sampai menipis. Namun yang membuat Xiaoyan heran, 2 bulan telah berlalu, tapi Yao Lao belum muncul juga. Dia bahkan terus mempertahankan posisinya di depan kuali obat selama 2 bulan ini sambil menyalurkan douqinya. 师傅，睡了1年多了，该醒了。接下来就是如何启动地心和雨落夕颜的琉璃莲心火。快！你这跟做饭煮菜一样，就能把老家伙弄醒了？当然不够，还要灌注灵魂力量才行。
Ratu Medusa yang duduk bersila di atas batu puncak gunung, dia melirik Xiaoyan acuh tak acuh. Ini sudah 2 bulan, kamu seharusnya telah mencapai batasmu. Jika kamu terus berjuang, ada kemungkinan bahwa orang lain akan harus datang menyelamatkanmu. Xiaoyan juga perlahan-lahan membuka matanya saat mendengar suara Ratu Medusa. Mengapa? Apakah kamu mengkhawatirkanku? Aku khawatir tidak dapat memperoleh pil pemulihan roh jika kamu mati. Kamu dapat yakin bahwa aku masih bisa melanjutkan. Pil obatmu juga pasti akan mencapai tanganmu. Wajah pucat Xiaoyan tersenyum. Dia telah berulang kali menghabiskan doujinya untuk mengaktifkan Glazed Lotus Heart Flame, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan api selama 2 bulan. Dan pada saat ini, pandangan Xiaoyan sudah semakin kabur. Dia jelas memahami bahwa dia telah mencapai batasnya. Namun menyerah pada saat seperti ini. Kemudian tubuhnya bergoyang, akhirnya tidak mampu lagi bertahan, dan jatuh ke tebing yang ditutupi awan dan kabut. Sialan, Ratu Medusa tidak bisa menahan mengutuk ketika dia melihat Xiaoyan akhirnya jatuh ke tebing. Meskipun ada penolakan dalam dirinya, namun dia masih menyelamatkan Xiaoyan. Hanya dalam beberapa kedipan, dia sudah muncul di atas tubuh Xiaoyan dan meraihnya. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia akan membawa Xiaoyan kembali naik ke puncak gunung. Kemudian dia segera melemparkan telapak tangannya ke arah ruang di belakangnya tanpa ragu-ragu. Peng, kamu siapa? Tunjukkan dirimu. Kaki Ratu Medusa menekan udara kosong, wajahnya berubah dingin saat dia berteriak. Teriakannya baru saja terdengar ketika kekuatan hisap yang aneh tiba-tiba muncul. Xiaoyan yang berada di tangannya segera terhisap. Akhirnya itu diterima oleh sosok ilusi manusia, tepatnya Yao Lao, sebelum dia membawa Xiaoyan bergegas ke arah langit. Ratu Medusa, kamu perlu bertanya, apakah aku setuju sebelum kamu dapat mengambil nyawa muridku? Teriakan tua marah bergema di langit. Kekuatan spiritual kuat bahkan menyebabkan Ratu Medusa mengubah ekspresinya. Itu kamu? Ratu Medusa terkejut ketika tatapannya menyapu wajah Yao Lao. Dia segera menekan alisnya dan bertanya heran. Yao Lao tertawa, mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan yang sudah tidak sadarkan diri. Benar-benar tak terduga. Kamu telah berhasil bergabung dengan Heaven Shaolin Piton. Kamu juga tidak buruk, kekuatanmu telah benar-benar melonjak setelah tidur selama 2 tahun. Ratu Medusa tertawa dingin. Awalnya dia berpikir dia pasti akan mampu mengungguli pria tua misterius ini setelah bergabung dengan roh Heaven Shaolin Piton. Namun dia tidak berharap kekuatan spiritual Yao Lao menjadi semakin kuat setelah tertidur selama 2 tahun. Mengapa kamu masih di samping Xiaoyan setelah bergabung dengan roh Heaven Shaolin Piton? Yao Lao jelas menyadari permusuhan di antara mereka. Dia jelas masih takut ketika Ratu Medusa masih ada di sekitar. Ratu Medusa juga memahami penangguhan hukuman dingin dalam kata-kata Yao Lao. Apa hubungannya denganmu jika aku tinggal di sini? Pak Tua, kamu juga memiliki tanggung jawab atas cara Xiaoyan mempermalukanku dengan cara waktu itu. Aku bahkan tidak menemukan masalah denganmu sekarang setelah kita bertemu. Namun kamu sebenarnya ingin mengaturku. Gadis yang berlidah tajam. Namun aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Kita bisa menyelesaikan masalah kita begitu aku membangunkan anak kecil ini. Kemudian tatapan Yao Lao menyapu ke segala arah sebelum pandangannya tiba-tiba berhenti pada kuali obat merah di atas batu besar. Kuali obat ini mengapa terlihat sangat mirip dengan kuali 10.000 binatang yang tercatat dalam peringkat kuali obat surgawi? Tatapan Yao Lao sekali lagi menyapu dan melihat cincin berpenyimpanan yang berkualitas tinggi di jari Xiaoyan. Sepertinya kehidupan anak kecil ini cukup baik selama 2 tahun ini. Yao Lao tertegun sejenak sebelum tubuhnya bergerak dan segera bergegas menuju puncak gunung. Ratu Medusa mengurutkan alisnya saat melihat Yao Lao membawa Xiaoyan pergi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat mengikuti. Tindakan Ratu Medusa mengikuti mereka secara alami tak luput dari perhatian Yao Lao. Dia sedikit mengernyit tetapi tidak menghentikannya. Yang paling penting sekarang adalah membangunkan anak kecil ini. Kemudian Yao Lao menyentuh dahi Xiaoyan. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dan menyerbu jiwa kelelahan Xiaoyan. Kemudian memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan akhirnya juga perlahan sadar dan menatap wajah yang sangat akrab. Guru, aku belum melihatmu selama 2 tahun. Bagaimana kabarmu? Tatapan Yao Lao menatap tajam wajah Xiaoyan, kemudian menepuk lembut kepalanya. Xiaoyan, kamu telah melakukannya dengan baik. Xiaoyan mengusap kepalanya dengan canggung dalam menghadapi pujian gurunya. Dia berjuang untuk duduk, matanya tiba-tiba melirik Ratu Medusa yang jauh. Cailin, terima kasih untuk menyelamatkanku.
Meskipun Xiaoyan tidak sadarkan diri ketika dia jatuh dari batu besar, dia masih bisa samar-samar merasakan bahwa Ratu Medusa telah datang untuk menyelamatkannya. Namun, Ratu Medusa tidak menunjukkan reaksi apapun. Aku tidak menyelamatkanmu, dialah yang telah menyelamatkanmu. Selain itu, aku hanya berpikir untuk mendapatkan pil obat yang telah kamu janjikan. Xiaoyan jelas memahami karakter tangguh Ratu Medusa dan terlalu malas untuk berdebat dengannya. Dia kemudian menoleh pada gurunya. Guru, kekuatanmu telah membaik. Ini tidak dapat dianggap perbaikan, hanya pulih sedikit dari kekuatanku saat itu. Pertama, aku harus menyelesaikan masalah tubuhku jika aku ingin benar-benar pulih. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Xiaoyan, bagaimana dengan Polen Hak Flame? Aku telah menyempurnakannya. Xiaoyan tersenyum melihat wajah gembira gurunya. Selain itu, guru, murid ini juga telah menyelesaikan orang yang mengkhianati gurunya, namun rohnya diambil oleh Hall of Soul. Ekspresi kepedihan di wajah Yao Lao segera berubah menjadi serius setelah mendengar roh Han Feng diambil Hall of Soul. Jika seperti ini, ada kemungkinan bahwa Han Feng tidak mati begitu mudah. Han Feng memiliki beberapa hubungan dengan Hall of Soul di masa lalu. Saat itu, para anggota Hall of Soul telah berpartisipasi ketika dia membunuhku. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan bahwa Hall of Soul tidak akan menggunakan beberapa metode yang tidak biasa untuk memungkinkannya untuk tetap hidup. Hall of Soul sebenarnya sangat merepotkan. Ada kemungkinan bahwa Han Feng tidak benar-benar mati. Sayang sekali. Xiaoyan tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Yao Lao mengangguk sedikit. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Ratu Medusa. Ada sesuatu yang ingin kudiskusikan dengan muridku. Bisakah kamu melangkah pergi sejenak? Ratu Medusa menekan alisnya setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Dia melirik Xiaoyan sebelum mendengus dingin. Setelah itu, dia berbalik. Tubuhnya menghilang dengan cepat. Benar-benar tak terduga bahwa kekuatannya benar-benar meningkat sebanyak ini setelah bergabung dengan roh Heaven Shaolin Piton. Tatapan Yao Lao menatap tempat Ratu Medusa menghilang sebelum dia menghela napas. Sebenarnya ada jejak ketakutan dalam kata-katanya. Guru, kamu tidak perlu khawatir. Dia tidak akan bertindak melawanku setidaknya selama 1 tahun. Selain itu, jika sesuatu terjadi padaku, aku dapat memintanya untuk campur tangan. Saat guru tertidur, aku telah memanfaatkan kekuatannya beberapa kali. Kamu iblis yang kecil, benar-benar punya banyak siasat. Kamu sebenarnya bahkan mampu menaklukkan wanita yang begitu kejam. Itu benar, Polen Hak Flame telah berhasil disempurnakan olehmu. Kalau begitu, 2 jenis api surgawi, sudahkah mereka bergabung? Kemudian Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya dan menjentikkan jarinya. Gumpalan gelis Lotus Heart Flame muncul di atasnya. Beberapa saat kemudian memisahkannya menjadi 2 api dan sekali lagi menggabungkannya. Itu sebenarnya bisa dipisahkan setelah bergabung. Yao Lao tidak bisa menahan diri untuk terkejut, wajahnya langsung terpana. Jika dipisahkan, mereka mengkonsumsi banyak douji, namun keuntungannya keduanya dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda. Jika mereka digabungkan bersama, kekuatannya jauh lebih menakutkan. Karena kamu telah menelan dan menggabungkan Polen Hak Flame, mantra api seharusnya berevolusi bukan? Coba dan sebarkan metode Cimu, aku akan memeriksanya. Yao Lao merenung sejenak sebelum meletakkan tangannya di hati Xiaoyan. Segera, pikiran Xiaoyan bergerak dan metode Qi mantra api di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat. Ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dari kelihatannya, mantra api memang sudah masuk kelas T, namun seharusnya hanya di level rendah. Yao Lao menarik tangannya dan segera berbicara sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk dan tertawa pelan. Guru, aku sudah menggabungkan 2 jenis api surgawi. Dapatkah aku membantumu memperbaiki tubuh yang dapat menampung rohmu? Yao Lao terkejut ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Kita tidak bisa terburu-buru. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tubuh benar-benar terlalu langka dan bahkan menakutkan. Tidak banyak hal yang kamu butuhkan, hanya 3 macam. Pertama, pil peleburan darah penumbuh tulang. Kedua, esensi darah dari binatang sihir peringkat 7. Ketiga, kerangka elit Dojong. Ekspresi Xiaoyan yang awalnya serius secara bertahap menjadi kusam. Pil obat di puncak tingkat 7, esensi darah binatang sihir peringkat 7. Itu menggambarkan sosok Ratu Medusa, kerangka elit Dojong. Dia benar-benar harus pergi dan mencari elit Dojong untuk membunuhnya.